Info terbaru di SN News kali ini terkait dengan wacana peralihan status P3K menjadi PNS. Bagaimana informasinya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Status P3K menjadi PNS. Informasi kita kutip dari bubbleinsight.id 13 Mei 2026. Wacana peralihan P3K menjadi PNS kembali menguat. Sejumlah anggota DPR mendorong revisi UU ASN agar P3K dapat diangkat menjadi PNS. Salah satu dalih yang disampaikan yakni mengatasi problem pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dalam APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Sekilas usulan ini terdengar seperti solusi, namun jika dicermati secara logis dan fiskal, argumentasi tersebut justru problematis. Lalu bagaimana? Termasuk kok problematis? Mengubah status P3K menjadi PNS tidak otomatis menyelesaikan persoalan belanja pegawai daerah, sebab baik P3K maupun PNS sama-sama masuk dalam komponen belanja pegawai APBD. Artinya perubahan status tidak menghilangkan beban fiskal, melainkan hanya mengubah nomenklatur status kepegawaian. Karena itu, jika alasan utama peralihan P3K menjadi PNS adalah untuk mengurangi tekanan batas 30% belanja pegawai, maka dalil tersebut tidak memiliki dasar logika anggaran yang kuat. Beban APBD tetap ada, bahkan dalam jangka panjang justru berpotensi semakin berat apabila diikuti konsekuensi hak pensiun dan pembiayaan kepegawaian permanen lainnya. Dalam konteks ini, langkah pemerintah melalui koordinasi Kementerian Pan-RB, Kemendagri, dan Kemenkeu yang memberikan relaksasi atau penundaan penerapan ketentuan batas 30% belanja pegawai justru jauh lebih rasional dan tepat. Selanjutnya, kebijakan transisi tersebut memberikan ruang adaptasi bagi pemerintah daerah tanpa harus melakukan langkah ekstrim berupa pengurangan aparatur ataupun perubahan status massal P3K menjadi PNS. Lebih dari itu, pendekatan relaksasi membuka ruang evaluasi yang lebih mendasar terhadap desain hubungan fiskal pusat dan daerah, termasuk kemungkinan revisi UU HKPD agar lebih realistis terhadap kebutuhan pelayanan publik di daerah. Persoalan sesungguhnya bukan terletak pada status P3K, melainkan pada desain fiskal dan tata kelola birokrasi secara keseluruhan. Kita perlu ingat kembali mengapa skema P3K dilahirkan dalam UU ASN. Kehadiran P3K bukan sekedar kategori administrasi baru, melainkan bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional. Saat itu, salah satu problem besar birokrasi Indonesia adalah menurunnya motivasi dan produktivitas aparatur akibat zona nyaman birokrasi permanen. Sistem kebagian terlalu rigid, sementara mekanisme evaluasi dan pemberhentian PNS sangat sulit dilakukan. P3K kemudian dirancang sebagai instrumen pembaharuan kultur birokrasi. Berbeda dengan PNS, P3K tidak memiliki hak pensiun dan terikat kontrak kerja berbasis evaluasi kinerja. Konsep ini sesungguhnya sejalan dengan pendekatan New Public Management teori yang berkembang di banyak negara sejak 1980-an. Teori ini menekankan pentingnya birokrasi yang lebih adaptif, profesional, kompetitif, dan berbasis kinerja, bukan sekedar senioritas administratif. Namun, dari pendekatan New Public Management teori ini ya, sahabat-sahabat, namun pada penerapan di lapangan itu berbeda. Selanjutnya, dalam perspektif teori tersebut, birokrasi modern harus bergerak seperti organisasi profesional yang mengedepankan output dan akuntabilitas. Aparatur negara perlu terdorong meningkatkan kompetensi dan disiplin karena keberlanjutan karir mereka berkaitan langsung dengan kinerja. Karena itu, P3K sesungguhnya bukan ancaman bagi birokrasi, melainkan mood booster reformasi birokrasi itu sendiri. Saat pembahasan awal implementasi UU ASN berlangsung pada periode 2014-2016, yang mana saat itu saya terlibat sebagai anggota tim ahli Menteri Pan-RB, di mana gagasan memperbesar proporsi P3K sebenarnya sudah muncul sebagai strategi jangka panjang penataan ASN. Jadi dari perkataan ini ya sahabat-sahabat, ataupun dari artikel ini itu ditulis oleh salah satu penggagas ya sahabat-sahabat, yang mana saya terlibat sebagai anggota tim ahli Menteri Pan-RB. Jadi di literatur di sini ya sahabat-sahabat, itu adalah salah satu tim ahli dari Pan-RB. Saat itu jumlah PNS dinilai relatif cukup, bahkan di sejumlah sektor telah menjadi kelebihan pegawai administratif, sehingga saya mengusulkan kepada Pan-RB agar memoratorium penerimaan PNS. Selain itu juga mengusulkan agar kebutuhan aparatur baru terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga profesional teknis lebih ideal diisi melalui mekanisme P3K yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Selanjutnya, banyak negara maju telah terlebih dahulu menerapkan model aparatur kontraktual untuk sektor tertentu dan berbukti mampu meningkatkan produktivitas birokrasi.
Namun hal ini berbanding terbalik dengan penerapan yang ada di Indonesia ya sahabat-sahabat. Itu fakta di lapangan, bisa berkomentar. Jika kurang cocok dengan argumen admin, mohon maaf ya sahabat-sahabat. Sistem kerja berbasis kontrak menciptakan dorongan kompetitif yang sehat karena aparatur dituntut mempertahankan kinerja dan kedisiplinannya secara konsisten. Di Indonesia justru membutuhkan semangat seperti ini di tengah tantangan birokrasi yang masih menghadapi persoalan klasik kedisiplinan dan lemahnya budaya kinerja. Kasus ribuan ASN di Kabupaten Brebes yang diduga melakukan manipulasi persensi melalui geotagging palsu dalam sistem persensi elektronik menjadi contoh bahwa problem disiplin birokrasi masih nyata. Fenomena ini memperlihatkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui digitalisasi sistem, tapi juga membutuhkan perubahan kultur kerja aparatur. Tapi kalau khususnya untuk pendidikan ya sahabat-sahabat, masih banyak sekali ya sahabat-sahabat yang berstatus honorer, karena di sisi lain banyak PNS yang pensiun, namun untuk mengganti dari negara maupun dari pemerintah itu tidak cepat ya sahabat-sahabat. Karena apa? Memang kan butuh proses. Padahal pelayanan pendidikan itu di dalam kelas itu tidak harus menunggu atau tidak bisa menunggu lama ya sahabat-sahabat, seperti itu, karena anak didik tidak bisa terlantarkan walaupun itu cuma 1 hari. Selanjutnya, dalam konteks itu keberadaan P3K dapat menjadi agen perubahan budaya birokrasi karena sistem kerja mereka lebih berbasis evaluasi dan akuntabilitas. Namun di sisi lain terkait dengan status P3K ini ya sahabat-sahabat, para pegawai P3K khususnya untuk guru di sini mereka tidak nyaman dalam bekerja, jadi was-was, dan untuk fokus pekerjaannya pun sampai hari ini semakin lama semakin menumpuk dan banyak sekali harus validasi data setiap bulan dan sebagainya. Padahal gurunya sama, kelasnya juga sama, jam kerjanya juga sama, dan sekolahnya juga sama. Karena itu arah kebijakan yang telah lebih relevan saat ini bukan menghapus karakter dasar P3K menjadikannya PNS, melainkan memperkuat sistem perlindungan kerja, evaluasi kinerja yang objektif, kepastian jenjang karir, dan kesejahteraan P3K agar tetap kompetitif dalam kehilangan karakter reformisnya. Namun dari perkataan dari ini ya sahabat-sahabat, dari literasi tim ahli Menpan RB ini ya sahabat-sahabat, ini bisa diacungi jempol juga ya sahabat-sahabat. Namun pada faktanya, jadi efeknya yang ada di lapangan tidak seperti yang tertulis ya sahabat-sahabat, yang sebagian besar seperti itu. Mulai dari perlindungan kerja itu lemah, evaluasi kinerja yang objektif juga masih perlu dipertanyakan, kepastian jenjang karir tidak ada. Karena walaupun bagaimanapun S3 pun P3K, jika dia mendaftar S1, maka yang menjadi patokan juga hanya S1-nya saja, nggak bisa naik pangkat seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi walaupun kinerjanya bagus, dia tetap di situ ya sahabat-sahabat. Hanya saja untuk rewardnya adalah perpanjangan kontrak otomatis, tapi kan nggak seperti itu di lapangan. Selanjutnya, kesejahteraan P3K akan tetap kompetitif tanpa kehilangan karakter reformisnya. Ini sampai hari ini untuk kesejahteraan ini memang sudah lumayan ya sahabat-sahabat, tapi di sejumlah daerah masih ada juga yang belum merasakan hal seperti itu. Pemerintah juga perlu berhati-hati agar revisi UASN tidak justru membalikan birokrasi Indonesia pada pola lama yang terlalu permanen, rigid, dan sulit beradaptasi. Sebetulnya terkait dengan ini ya sahabat-sahabat, salah satu solusi terkait dengan revisi UASN nanti di tahun 2026 bukan masalah untuk PNS itu sangat sulit diberhentikan ya sahabat-sahabat, namun perlu diberikannya bahwasanya untuk warning atau pengetatan untuk PNS. Jadi semuanya ASN jadikan satu, P3K PNS jadikan satu, itu salah satu langkah yang menurut admin dan tim itu luar biasa. Namun di sisi lain juga harus diimbangi dengan peraturan PNS itu terus diperketat, biar nanti terkait dengan pola lama yang terlalu permanen ini ya sahabat-sahabat, itu bisa lebih diperlemah seperti itu. Kedepan model P3K bahkan tidak tertutup kemungkinan diterapkan lebih luas pada sektor tertentu membutuhkan profesionalisme tinggi berbasis kompetensi, termasuk pada bidang-bidang intelektual strategis di institusi negara lainnya. Karena khususnya untuk kesehatan dan pendidikan itu kalau menjadi P3K itu, kalau menurut admin dan tim itu kurang setuju seperti itu ya sahabat-sahabat, khususnya itu ya. Namun untuk yang profesi lain pun untuk sektor-sektor tertentu itu juga kurang setuju,
karena memang membutuhkan pegawai tetap ya sahabat-sahabat. Dunia birokrasi modern bergerak menuju sistem kerja yang semakin fleksibel, spesialis, dan berbasis kinerja. Namun kalau di Indonesia, kalau di motivasi ya mohon maaf, kalau langsung dadakan ya sahabat-sahabat, atau langsung ada shock kejut seperti itu, tapi belum siap ya sahabat-sahabat. Jadi harus berlahan, karena perubahan itu nggak bisa langsung bisa berubah 180 derajat langsung ya sahabat-sahabat, tapi butuh proses seperti itu. Mudah-mudahan untuk informasi terkait dengan update wacana peralihan status P3K dan PNS ini bisa bermanfaat. Yang pasti admin dan tim khususnya di channel ini itu terus mengupayakan berjuang agar nanti untuk P3K ini bisa menjadi PNS. P3K dalam tanda kutip di sini adalah P3K secara umum, bukan hanya untuk guru kesehatan maupun hanya satu gulungan ya sahabat-sahabat, untuk semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.